warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat, salam semangat, salam inovasi untuk kita semua. Yang saya hormati Mas Ongki Arista, Ketua FPW beserta seluruh jajaran, Mas Tapri, Ketua BWI yang saya hormati, seluruh teman-teman Forkopimda yang hadir dari Kejaksaan, dari TNI, Polri, dan seluruh pejabat di lingkungan pemerintah kabupaten. Hadirnya ini agak lengkap. Mas Bangpol hadir, dari Dinas Koperasi UMKM hadir, Dr. Hendarto dari KP hadir, Kominfo hadir, agak lengkap, dan seluruh kita Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Tak lupa yang saya hormati Mas Muhammad Zuhdi, Kaprodi KPI YIN Madura, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah, saya sungguh bahagia sekali pada pagi ini bisa bersama-sama hadir dalam acara yang menurut saya luar biasa, acara yang bertema tentang pers dan kesalahpahaman. Acara yang menurut saya mengedukasi dan semakin akan terasa transformatif jika acara ini banyak didengarkan oleh banyak orang. Bersyukur berikutnya karena kita ini dalam suasana hari jadi Kabupaten Pamekasan yang acaranya luar biasa banyak, dan mudah-mudahan karena kita selalu bersyukur atas segala nikmat dari Allah, mudah-mudahan kita semua ditambahkan nikmat. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan semuanya sehat, dan semuanya karena kita bersyukur ini beberapa jalan lapang bisa terus diberikan oleh Allah kepada kita semua. Salawat dan salam mudah-mudahan terus kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Sayyidina Muhammad SAW. Sudah bersyukur ditambah dengan berselawat di hati kita masing-masing. Mudah-mudahan tidak hanya kemudahan, tidak hanya pertolongan, tetapi kita ini termasuk orang yang senantiasa mau berkontribusi. Orang yang positif, orang yang baik itu berpikirnya selalu berkontribusi, kontribusi kebaikan-kebaikan terhadap kehidupan. Kalau orang yang biasa-biasa itu biasanya berpikirnya tentang apa yang saya peroleh. Tetapi orang yang positif selalu berpikir tentang kebaikan apa yang bisa terbarukan. Bahkan sebelum kita istirahat malamnya itu santai berpikir kebaikan apa yang sudah saya lakukan, dan kira-kira hal kurang baik apa yang saya lakukan. Mas Oki dan seluruh pejabat, teman-teman Forkopimda, dan kita semua Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Era ini sering disebut dengan era disrupsi. Era disrupsi itu era pancaroba, era yang jika kita tidak mensikapi dengan baik bisa jadi akan membuat kita ini kehilangan pegangan hidup. Ada beberapa hal yang menjadi gambaran umum tentang era ini, dan perubahan-perubahan era ini akan terus terjadi, dan ini perubahan yang tidak seperti biasanya. Karena ini siklus 100 tahunan. Orang banyak salah mendefinisikan sesuatu dalam sudut pandang objektif, bukan subjektif. Kalau misalnya salah, saya salah dengan Pak Mutakin atau dengan Mbak Yuni, misalnya begini, saya menganggap Pak Mutakin salah, tetapi menggunakan kacamata saya. Subjektivitas saya ke Pak Mutakin salah, Pak Mutakin juga menyalahkan saya dengan menggunakan subjektivitas Pak Mutakin. Akhirnya terjadi kelas. Karena standar yang saya pakai berbeda dengan standar Pak Mutakin. Tetapi hal ini jika tidak disikapi dengan kesadaran bisa jadi terjadi beberapa kelas. Misalnya teman-teman yang demo menganggap bahwa demo itu hal yang wajar. Tetapi efek dari itu semua, itu orang menjadi di pernikahan menjadi tidak berbawa, terus kemudian apalagi sama halnya misalnya dengan teman-teman yang kemarin karena supporter tujuan kejadian di kejuruan mau sholat gaib di depan Polres. Saya bilang ke semua supporter, jangan begitu jalan.
ada beberapa hal yang orang menggunakan sudut pandang dirinya kepada orang lain. Kalau ini terus-terusan dilakukan, maka standar benar ini menjadi sulit untuk kita temukan. Standar benar itu ya standar bukan objektivitas atau bukan intersubjektivitas, tetapi subjektivitas masing-masing, dan kita ini berani menghakimi atas kebenaran diri kepada orang lain. Kok bisa begini Pak Bupati? Ini anomali. Ini zaman anomali. Sedang panas tiba-tiba hujan. Sedang hujan tiba-tiba langsung panas. Kenapa begitu? Karena sekarang sedang terjadi siklus kehidupan yang berbeda dengan 2015, berbeda dengan 2000 awal reformasi dan seterusnya. Itu pembuka dari saya masuki, dan kita ini memang butuh generasi yang bisa luar biasa, termasuk media yang edukatif dan merekatkan kebersatuan, kebersamaan, kesetiakawanan, kebangsaan kita semua. Nah, karena zaman anomali, terus kemudian ada beberapa sudut pandang baru dari beberapa orang yang memaksakan kebenarannya kepada orang lain, itu akhirnya terjadi beberapa clash atau keterputusan pemahaman. Kenapa keterputusan pemahaman? Karena tidak pernah utuh membaca sesuatu. Sementara negara, TNI, Polri, Kejaksaan dituntut untuk utuh melihat sudut pandang. Sudut pandang ekonominya itu dilihat, sudut pandang stabilitasnya dilihat, sudut pandang penegakan hukumnya dilihat, sudut pandang administrasi organisasi pemerintahan ini dilihat. Kita ini harus utuh melihat persoalan. Karena kalau tidak utuh, nanti kejadiannya sepotong-potong. Misalnya karena atas nama administrasi terus kemudian kita jadi salah semua, atau atas nama penegakan hukum terus kemudian orang yang sedikit hanya nggak pakai helm di jalan terus ditilang tuh. Ini sudut pandang yang menurut saya harus utuh di antara kita semua, dan karena harus utuh maka kita melihat persoalan ini harus utuh, termasuk media juga harus utuh. Medianya harus utuh. Kalau kemudian tidak utuh, misalnya ada bangunan bagus seperti ini, ada genteng satu jatuh, terus genteng satu jatuh ini yang dibahas seakan-akan bangunan sudah mau ambruk, dan kemudian demo ke kejaksaan, ya kejaksaan ya kok turun melihat satu genteng jatuh itu, terus demo ke polisi kok turun melihat satu genteng yang jatuh itu. Kenapa begitu? Anomali, zaman anomali Pak, zaman yang tiba-tiba panas, dingin, itu zaman baru yang menuntut kita semua untuk bersikap bijaksana. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, baru kemudian ini yang pertama ya, anomali kuncinya yang pertama. Baru kemudian yang kedua, ini zaman post-truth, post kebenaran. Post kebenaran itu apa artinya? Ya fitnah, zaman fitnah. Kok bisa zaman fitnah? Ya bisa saja pernyataan saya yang barusan dipotong terus kemudian dijadikan isu baru bahwa Pak Bupati ini zaman post-truth, post kebenaran. Sehingga bisa saja untuk mendefinisikan kebenaran itu macam-macam. Contohnya gimana Pak Bupati post-truth itu? Dulu tahun 2014 itu ada bendera merah putih di kos-kosan salah satu ras tertentu, terus kemudian dirapikan lagi oleh salah satu warga setempat, terus kemudian di video waktu merapikan dipotong jadi fitnah baru di Gajaya waktu itu bergejolak. Ongkosnya mahal sekali loh. Masih ingat ya kan? Yang terus kemudian digeser lagi bahwa orang sana itu keturunan tertentu, digeser lagi ke beberapa fitnah-fitnah yang lain. Akhirnya ada beberapa jiwa yang menjadi korban, ada beberapa kerugian negara ya, atau perputaran ekonomi yang waktu itu ini. Nah itu yang kedua. Baru kemudian yang ketiga, hidup ini sedang perubahannya cepat sekali. Bapak Ibu sekalian, misalnya tahun abad 19 awal, saya ngomong ini nanti tulus Pak, mau dinilai baik sudah yang menilai.
bisa saja dianggap jelek semua. Kenapa dianggap jelek semua? Karena yang menerimanya sudah kusut di sini. Tahun abad 19 awal, orang mendefinisikan kaya itu berbeda dengan sekarang. Ini definisi satu item saja, kaya itu berbeda. Dulu orang yang kaya itu orang yang banyak tanah, disebut tuan tanah. Kenapa orang kaya disebut banyak, orang kaya itu disebut orang banyak tanah disebut kaya? Karena banyak sumber pangannya, Pak. Karena waktu itu standar kehidupan pangan. Orang yang punya siraja lompungan sopi. Jenis rumah itu tanyanya, saya mau lebih. Kenapa tanyanya? Karena banyak menerima tamu. Banyak yang datang ke situ, keluarga datang dan disiapkan makan. Sehingga orang yang tidak punya banyak sumber pangan itu disebut keluarga kurang mampu atau bukan keluarga kaya. Itu zaman itu. Baru setelah itu revolusi industri tahap 2, mulai masuknya beberapa teknologi baru, kayak mesin apa, giling padi, mesin giling beras, giling apa, jagung dan beberapa alat-alat teknologi dasar waktu itu. Bergeser lagi orang kaya, bukan lagi orang yang punya banyak tanah, tapi orang yang punya alat produksi. Orang yang punya tanah, punya sumber pangan banyak, tetapi tidak bisa cepat dalam produksi untuk bisa dikonsumsi, itu kalah dengan orang yang kayanya, dengan orang yang punya sumber teknologi baru itu. Di era revolusi 0.2 udah geser lagi orang kaya. Orang yang kaya waktu itu yang punya desel, dipakai oleh masyarakat sebelum masifnya kaya sekarang. Baru kemudian setelah itu orang kaya yang punya alat produksi. Itu orang kaya. Kenapa? Karena orang yang punya beras membutuhkan orang yang punya alat produksi. Geser lagi. Siapa yang kaya waktu itu? Di era tahun 80-90 akhirnya bisnis jasa itu waktu itu menjadi nomor 1. Ukurannya apa? Orang yang banyak mobilnya orang yang kaya. Orang yang punya becaknya orang yang kaya. Kenapa? Karena becaknya banyak. Standarnya bukan tanah lagi. Orang yang punya mobil taksi banyak katanya orang sini itu orang kaya. Geser lagi orang yang punya alat komputer yang canggih. Geser lagi sekarang sudah aplikasi. Sekarang orang misalnya mau disebut kaya karena punya hotel, ya enggak, Pak. Orang yang punya aplikasi Traveloka bisa lebih kaya daripada yang punya hotel. Orang yang punya aplikasi Gojek bisa lebih kaya daripada orang yang memiliki sekian unit mobil di rumahnya. Bahkan kecenderungan orang kota itu sudah tidak mau memelihara mobil pribadi. Kenapa tidak mau berada biayanya mahal, terus kemudian biaya maintenance-nya mahal, perawatan dan mahal, pajaknya mahal. Akhirnya orang lebih cenderung ya sudah pakai Grab aja, udah pakai aplikasi saja. Kita bisa jemput dari rumah, turun di tujuan, pulang juga begitu. Gak usah mikir servis, gak usah mikir pajak, gak usah mikir perawatan dan seterusnya. Udah geser lagi nih orang kaya. Saya nggak tahu 20-40 tahun lagi ini definisi orang kaya seperti apa. Bahkan perilaku orang juga berbeda. Dulu Pak, tahun 90-an, saya nggak usah orang lain, nggak usah adik-adik sekalian atau kisah mau lewat di depan 516 takut Pak. Kalau tahu sebelum itu tahun 80-an itu mobil camat yang Holden itu dicium asapnya Pak. Ditiadakan. Betul nggak? Ditiadakan. Nah, apalagi mau ketemu polisi Pak, dia hormat. Ditiadakan. Termotor ada ya hormat. Apalagi mau ketemu bupati. Tidak mempersiapkan sesuatu. Iya. Sekarang kebun binatang keluar semua Pak. Coba. Izin polisi itu tenang saja. Boleh dapatkan dong. Itu namanya saya. Kebun binatang keluar. Bukan hanya kebun binatang, bukan hanya mini zoo. Kebun binatang Surabaya keluar semua. Ya Pak. Artinya apa? Sekarang terjadi delegitimasi dan downgrading luar biasa kepada negara. Kenapa? Karena anomali. Akhirnya Pak Jokowi membuat satu terobosan revolusi, itu solusi nanti, itu solusi revolusi.